Shalom. Saya menjumpai saudara kembali dalam program Rema, restorasi melalui anugerah. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, setiap orang di dalam pelayanan saudara-saudara, kalau kita membaca Bilangan pasal yang ketiga, maka Tuhan memilih suku Lewi untuk melayani Dia di dalam bait sucinya. Di dalam ayat yang kelima Bilangan pasal 3, 5 dan sampai 7, atau sampai ayat yang ke-8 kita baca ya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani Dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian mereka melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci." Orang Lewi dipilih oleh Tuhan untuk melayani di kemah suci. Dan setiap mereka, kalau saudara baca seluruh Bilangan pasal yang ketiga, itu memiliki tempat dan juga memiliki saudara-saudara tugas masing-masing yang sudah ditetapkan. Mereka tidak boleh saudara-saudara untuk mengerjakan di luar daripada itu. Ya, kecuali kalau mungkin diminta. Saudara, tetapi mereka harus mengerjakan sesuai perintah. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Dan kalau terjadi hal-hal yang melanggar, konsekuensinya sangat tinggi bisa terjadi pada mereka. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, pada pasal yang kedua yang lalu kita membahas tentang batu rohani, bahwa kita adalah digunakan sebagai batu-batu rohani untuk membangun rumah Tuhan. Dan sama sebenarnya dengan Bilangan pasal 3. Ini adalah panggilan. Di dalam 1 Petrus 2 yang sudah sangat terkenal itu dikatakan saudara-saudara bahwa setiap kita ini adalah imam. Ya. Saya bacakan 1 Petrus 2 ayat 9. "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Dan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 sampai 14, khususnya pasal 12 tentang karunia-karunia rohani. Lalu juga di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat ke-11, untuk apa jabatan-jabatan diberikan saudara-saudara di dalam gereja Tuhan, ya, di dalam pelayanan. Semuanya itu adalah untuk adanya keteraturan, untuk adanya saudara-saudara pelayanan yang sungguh-sungguh baik diberikan kepada gereja Tuhan. Nah, yang perlu kita mengerti bahwa setiap kita adalah imam. Setiap kita adalah imam, artinya pelayan. Kalau zaman dulu Tuhan khususkan orang Lewi, maka pada masa perjanjian baru setiap orang percaya melayani Tuhan, saudara-saudara, dalam porsinya masing-masing, pada tempatnya masing-masing. Dan melayani Tuhan tidak hanya saudara-saudara dibatasi kalau dalam perjanjian baru di organisasi gereja, saudara-saudara, tetapi melayani Tuhan itu adalah sebuah style hidup bagi setiap orang percaya. Artinya panggilan di dalam pekerjaan, di rumah, di masyarakat. Ada yang dipanggil saudara-saudara yang khusus untuk full time, untuk melayani di dalam organisasi gereja. Dan ada yang tidak harus full timer di sana, tetapi mereka sebenarnya sama saja full time. Karena saudara-saudara, apa yang mereka lakukan sehari-hari, kalau itu di rumah, kalau itu di kantor, kalau itu di sekolah, kalau belajar, kalau
di tempat-tempat yang lain di mana saudara bekerja, saudara memimpin, atau saudara berkegiatan sehari-hari, itu adalah pelayanan saudara yang dipercayakan oleh Tuhan. Itulah saudara-saudara dalam perjanjian baru, pelayanan itu dalam arti yang jauh lebih luas dibandingkan di dalam perjanjian lama, saudara-saudara. Jadi setiap kita ini imam, setiap kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang datang dari Allah, yang memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita adalah pelayan Tuhan. Kalau engkau sebagai pemimpin di dalam kantor atau perusahaan atau dimanapun, maka engkau adalah seorang pelayan Tuhan. Lakukan kepemimpinanmu dalam koridor rohani, saudara, dalam koridor Tuhan. Ya, tentunya saudara-saudara yang karyawan-karyawan, kerjakan juga sesuai dengan perintah-perintah Tuhan bagaimana kita menjadi seorang karyawan. Kalau engkau adalah guru, lakukan. Kalau engkau orang tua di rumah, anak di rumah, maka sama. Kalau engkau di tengah masyarakat, melayani masyarakat, entah engkau sebagai TNI, Polri, atau PNS, atau dimanapun saudara berada, kerjakanlah itu di dalam kebenaran daripada firman Tuhan. Maka saudara-saudara, itulah pelayanan kita. Jadi kita hidup adalah untuk Kristus, saudara-saudara. Karena hidup kita ini bukan kita lagi, Kristuslah yang hidup di dalam kita. Kristuslah yang bekerja melalui kehidupan kita oleh kuasa Roh Kudusnya. Kalau engkau bekerja hanya untuk dirimu, egoismemu, saudara-saudara, maka itulah sebabnya terjadi benturan-benturan yang tidak diharapkan. Dalam gereja terjadi perkelahian, pertengkaran, karena dia mau melampaui daripada tugas-tugasnya, saudara-saudara. Atau dia tidak mengerjakan tugasnya, lalu mulai melihat kepada orang lain. Dan seringkali saudara-saudara menutupi semua yang dia tidak kerjakan, maka dia menyalahkan orang-orang lain, mencari kesalahan orang. Nah, saudara-saudara, kita tidak dipanggil untuk itu. Kita tidak dipanggil untuk perkara-perkara yang seperti itu. Tuhan telah memilih kita adalah umat kepunyaannya sendiri, saudara-saudara. Karena itu Tuhan mau kita mengerjakannya. Di ayat 45 dia berkata begini, ambillah orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Juga hewan orang Lewi ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Akulah Tuhan. Tuhan berkata, saya ini Tuhan. Saya memilih kalian. Saya telah menyelamatkan kalian. Menjadikan kalian semua pelayanku. Di segala bidang hidup di seluruh dunia. Atau di segala tempat aku tempatkan kamu. Nah, saudara ingat, Tuhan berkata, semua itu Tuhan yang menaruh kita di sana. Karena itu, aku menaruh kamu di sana itu sebagai imam, kamu kepunyaanku, kamu itu orang kudus, dan Tuhan berkata adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Melalui cara kita melakukan semua panggilan, tugas-tugas kita, kita sedang memberitakan kebenaran kepada orang-orang di sekeliling kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Karena itu, lakukan dengan sungguh, dengan benar, saudara-saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan atas setiap umatnya. Amin. Tuhan, terima kasih. Biarlah hari-hari kami menyadari bahwa kami adalah imam, adalah pelayan-pelayan Allah di segala tanggung jawab bidang yang Tuhan percayakan di hidup kami. Entah itu dalam organisasi gereja maupun di luar organisasi gereja. Di tempat kami sehari-hari, di rumah, di pekerjaan, di sekolah, di tempat usaha, dalam segala perjalanan kami. Biarlah kehidupan kami adalah sebuah pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Maka kami memberitakan kebenaran Tuhan melalui sikap hidup kami, melalui perkataan kami, bahwa kami adalah surat Kristus yang dibaca setiap orang. Berkati umat-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati saudara, dan jadi terang dan garam bagi dunia ini. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.